Dalam seri ke-199 ini didukung oleh para pemain Wenda sebagai Kebo Anabra, Peter Pan sebagai Banyak Kabut, Nonon sebagai Ayu Pupu, Harry sebagai prajurit, Kang Iwan sebagai Ki Sugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo di bagian timur. Kebo Anabrang nampak kesal sekali. Sudah 2 hari 2 malam dia dan orang-orangnya terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Segala gerakan mereka terhalang oleh kabut. Malam itu pun mereka masih terpaksa menunggu. Beberapa prajurit nampak berlutut di sekitar api unggun. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak biasa menunggu seperti ini. Tapi kabut masih tebal sekali, Gusti. Aku lebih senang berhadapan dengan 100 orang prajurit musuh daripada menghadapi keganasan alam seperti ini. Lebih baik kita bersabar, Gusti. Ya, mungkin besok pagi kabut sudah akan lenyap. Baiklah. Aku akan menyabarkan diriku untuk malam ini. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih saja belum lenyap, aku akan nekat naik ke atas. Aku mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak Kabut. Aku akan mencarinya, kalau perlu ke puncak Gunung Bromo. Sudahlah, Pupu. Kau tidak perlu menangis. Kau tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal, Kakang Banyak Kabut. Lalu mengapa kau masih juga menangis? Ada 2 macam hal yang bisa membuat seorang wanita terpaksa menangis, Kakang. Pertama, jika ada gelombang penderitaan menghempas datang. Dan kedua, jika ada gelombang kebahagiaan merangkum hidupnya. Jadi sekarang ini, kau menangis karena apa? Aku menangis karena bahagia, Kakang. Aku bahagia sekali. Walaupun dalam hati kecilku ada semacam perasaan yang mengganggu kebahagiaan itu. Aku sedikit merasa khawatir, Kakang. Ayo, Pupu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kakang Banyak Kabut adalah seorang pembesar negeri. Lalu? Kakang mempunyai masa depan yang kilang gemilang. Sedangkan aku adalah seorang gadis biasa, Kakang. Masa depanku adalah masa depan seorang gadis desa biasa. Aku khawatir kalau suatu saat nanti setelah Kakang kembali ke Singasari, akhirnya Kakang melupakan diriku. Itu tidak akan terjadi, Pupu. Aku bukanlah seorang laki-laki yang gampang melupakan janji. Kau seorang laki-laki, Kakang. Sedangkan aku seorang wanita. Dunia kita berlainan. Cita-cita dan khayalan kita pun berlainan, Kakang. Demikian juga hak dan kebebasan kita sebagai seorang laki-laki. Langkah-langkahmu masih cukup panjang, Kakang. Duniamu masih cukup terbentang luas. Sedangkan dunia kaum wanita hanyalah selebar telapak tangannya sendiri. Karena itu, seorang wanita tidak boleh salah melangkah. Tidak boleh keliru menentukan pilihan hatinya, Kakang. Sekali dia keliru memilih, maka tamatlah riwayatnya. Pupu, percayalah pada kesetiaanku. Ya, memang dalam waktu dekat ini mungkin aku masih disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Tapi percayalah, suatu ketika, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi, aku pasti akan datang ke Tanibala. Aku akan langsung melamarmu
pada Kisugata Brahma. Aku percaya, Kakang. Aku percaya. Justru karena aku percaya, maka aku telah berani menyerahkan segala milikku padamu. Pupuh, kau harus sabar menunggu. Aku akan sabar menunggu, Kakang. Sampai kapanpun, aku akan sabar dan setia menunggu kehadiranmu. Banyak kapuk dengan rasa haru menyentuh dagu Ayu Pupuh. Gadis Tanibala itu menengadahkan wajahnya. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Mereka berpandangan dalam 1000 arti yang tidak mungkin diterjemahkan lagi dengan kata-kata. Akhirnya mereka berpelukan. Ayu Pupuh membenamkan wajahnya di dada banyak kapuk yang bidang. Kakang banyak kapuk? Rupanya hari sudah mulai terang, Pupuh. Iya, Kakang. Dan lihatlah, rupanya kabut mulai menipis, Kakang. Kenapa? Pupuh, mengapa kau tiba-tiba kelihatan murung? Hatiku menjadi sedih, Kakang. Aku takut hayalanku menjadi sirna di tengah jalan. Mengapa kabut sedikit demi sedikit menjadi lenyap? Kalau nanti kabut sudah lenyap sama sekali, kita bisa turun. Aku lebih senang kabut ini tidak akan pernah lenyap, Kakang. Aku lebih senang terkurung kabut di tempat ini untuk selama-lamanya. Pupuh, suasana seperti ini memang indah. Tapi kita harus segera menghadapi kenyataan. Banyak hal-hal yang masih bisa kita kerjakan di bawah sana. Kakang banyak kapuk. Ya. Setelah kau kembali ke Singasari nanti, jangan melupakan aku ya, Kakang. Tidak, Pupuh. Tidak. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku mendengar ada suara langkah-langkah kaki menuju kemari. Cepat, kau rapihkan pakaianmu. Mari kita lihat siapa orang itu. Baik, Kakang. Rupanya adik Kebo Anabrang yang datang. Kami sudah kesana kemari mencarimu, Kakang. Aku sangat mencemaskan keselamatanmu, Kakang Banyak Kapuk. Ya, kabut tebal tiba-tiba saja turun. Dan kami terkurung di tempat ini. Semula kami takut kau diterkam binatang buas, Kakang Banyak Kapuk. Oh, adik Kebo Anabrang. Aku seorang panglima perang kerajaan Singasari. Dan lagi, aku datang ke tempat ini untuk berburu. Mengapa harus takut? Itulah, Kakang. Rupanya bukan binatang buas yang telah menerkammu, tapi seorang bidadari cantik dari desa Tanibala. Jangan begitu, adik Kebo Anabrang. Lihatlah, Ayu Pupuh sampai merah wajahnya. Oh, maafkan, adik Kebo Anabrang, Pupuh. Dia memang suka sekali bergurau. Dan kadangkala kalau bergurau, dia agak keterlaluan. Rasanya hidup ini menjadi hambar tanpa bergurau ataupun bercanda, Kakang. Oh, iya. Bukankah kau setuju, Ayu Pupuh? Oh, kau tersinggung ya, Ayu Pupuh? Tidak, Gusti. Hamba juga senang bercanda ataupun bergurau. Kadangkala bergurau bisa menjadikan hiburan dalam kehidupan sehari-hari, Gusti. Adik Kebo Anabrang, di mana prajurit-prajurit yang lain? Mereka menunggu di bawah, Kakang. Kalau begitu, marilah kita turun sekarang. Ayolah, Pupuh. Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang. Kabut gunung sudah tak ada lagi. Lihatlah,
Langit menjadi bersih. Burung-burung mulai berterbangan dari pohon ke pohon. Ayolah Pupuh. Mungkin Ayu Pupuh merasa belum cukup berbulan madu Kakang Banyak Kapuk. Akhirnya Ayu Pupuh dan Banyak Kapuk turun dari lereng yang cukup terjal. Mereka berjalan perlahan-lahan dan semakin jauh meninggalkan gua tempat mereka berlindung selama terkurung kabut pegunungan. Di sepanjang perjalanan, Banyak Kapuk terus-menerus bercanda sesuka hatinya. Kadangkala Ayu Pupuh menjadi malu sekali, tapi hal itu sama sekali tidak mengganggu, bahkan justru semakin menambah semaraknya perjalanan. Ki Sugata Brahma menghentikan kisahnya tentang sejarah kehidupan Sakawuni. Untuk sesaat lamanya orang tua itu duduk terdiam. Beberapa kali dia nampak mendesah perlahan. Arya Kamandanu memberanikan dirinya untuk bertanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Kek? Kisah selanjutnya barangkali sudah lebih mudah untuk diterkam, Ger. Banyak Kapuk, pembesar istana Singasari itu pun meninggalkan desa Tanibala. Apakah akhirnya dia kembali untuk menepati janjinya? Itu ulang, Ger. Kami telah dibuat kecewa. Berbulan-bulan lamanya Ayu Pupuh menunggu dengan sabar dan tabah. Tapi Banyak Kapuk tak kunjung datang juga. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya. Tapi yang jelas, Ayu Pupuh telah menjadi korban. Dia nampak sangat menderita. Dan penderitaan itu semakin menjadi-jadi ketika dia menyadari peristiwa di dalam gua di lereng Gunung Bromo itu ternyata ada buntutnya. Dia hamil. Aib itu segera menyebar ke seluruh desa Tanibala. Saya malu sekali, Ger. Saya merasa terpukul dan tersinggung. Tapi ya, semuanya telah terjadi. Maka mulai sejak itu, saya meletakkan jabatan saya sebagai kepala desa. Sementara itu, kandungan Ayu Pupuh semakin hari semakin bertambah besar. Maafkan Pupuh, Ayah. Sudahlah anakku. Sudah. Tak ada yang perlu disesali. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa yang menentukan garis-garis nasib manusia. Tapi Ayah terpaksa ikut menanggung malu, Ayah. Ya, aku ini ayahmu. Tentu saja yang telah kau lakukan, baik itu akan membuahkan senang
ataupun kesusahan. Sudah sepantasnya orang tua ikut menanggung. Tak perlu kau pikirkan soal itu. Yang penting sekarang ini tubuhmu tetap sehat. Dan nanti kau bisa melahirkan dengan selamat. Ayah. Sakit sekali, Ayah. Perut saya sakit sekali. Aduh. Ada apa, Ndu? Ada apa? Apakah sudah bulannya? Aduh, saya kira saya akan melahirkan, Ayah. Aduh. Kalau begitu, tunggu sebentar, Ndu. Aduh. Kau berbaring di sini saja. Ayo, berbaring di sini. Biar ayah akan mencari seorang dukun bayi. Jangan lama-lama, Ayah. Aduh, sakit, Ayah. Ki Sugata Brahma lalu melompat ke halaman. Setelah mengambil kudanya, sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas punggung hewan itu. Dia berkuda menembus kegelapan malam yang menyelimuti seluruh desa Tanibala dan bukit-bukit yang bertebaran di sekitarnya. Rumah dukun bayi itu letaknya di pinggiran desa Tanibala. Menjelang tengah malam, Ki Sugata Brahma sudah kembali lagi dengan membawa si dukun bayi. Ayu Pupuh masih merintih-rintih kesakitan, tapi berkat pertolongan seorang dukun yang berpengalaman, tak lama kemudian Ayu Pupuh berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Akhirnya lahirlah seorang bayi mungil perempuan. Dia kemudian saya namakan Sakawuni. Apakah sampai Sakawuni lahir, banyak kapuk masih juga belum datang ke Tanibala, Kek? Saya sebenarnya sudah mulai melupakan soal itu, Kek. Saya sudah pasrah. Tapi rupanya Ayu Pupuh masih terus menaruh dendam pada banyak kapuk. Mungkin luka hatinya terlalu parah. Itulah sebabnya suatu ketika dia meninggalkan desa Tanibala dengan diam-diam. Waktu itu Sakawuni baru berumur 2 tahun. Ayah Sugata Brahma, maafkan saya, Ayah. Saya terpaksa menempuh jalan ini. Saya terpaksa pergi. Tolong rawat baik-baik Sakawuni. Saya pergi untuk melupakan kepedihan hati. Ayah tidak perlu mencari saya. Saya bisa menjaga diri saya dengan baik. Salam dari anakmu yang telah membuat malu, Ayu Pupuh.